Halo, selamat pagi. Pertama kalinya kita rekaman pagi-pagi ini jam 6. Biasanya kita rekaman sore, tapi karena ini mumpung kebetulan libur, jadi kita lakukan pengambilan gambar ini pagi hari. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena pada postingan sebelumnya saya udah berjanji mau upload ngobrol bareng Polwan, tapi karena yang bersangkutan sedang sibuk, jadi Uh, yang polwannya kita tunda, kita hadirkan Pak Kurniawan, Bribda Kurniawan. Beliau ini adalah lulusan Brigadir Polri tahun 2015. Jadi kalau diminta untuk menceritakan pengalamannya mulai dari pendaftaran sampai dengan pendidikan, terus dinas, masih ingat semua. Jadi kita tanya saja langsung sama Bribda Kurniawan. Jadi polisi itu sebenarnya cita-cita atau ini apa? Atau memang hanya mencari pekerjaan? Polisi. Polisi. Dulu waktu kecil sempet sih Pak, Ya. berangan-angan, bermimpi, bercita-cita untuk menjadi seorang polisi karena kan Iya. polisi kan wah gagah-gagah di pinggir jalan, ngatur jalan, Nolong orang. nolong orang seperti itu kan. Hmm. Tapi berjalannya waktu, Hmm. saya SD, SMP, mulai SMP itu sudah berubah pikiran tuh Pak. Oh, berubah. Jadi mau jadi guru waktu itu. Oh gitu. Mau jadi guru. Kemudian bergulir waktu lagi SMA berubah lagi pikiran, pengen Ya. kerja di kantoran, berdasi bersih di ruangan ber AC. Oh gitu. Pengennya jadi akuntan negara. Aha. Tahu-tahu ditawarin lagi nih lulus SMA. Ah. Untuk sebelum lulus SMA tuh kan bisa kelas 3 tuh ditawarin tuh Pak. Iya, banyak yang masuk gitu kan. Mau di universitas mana, beasiswa mana. Jadi kebetulan ada Badak LNG tuh nawarin beasiswa, tapi di luar Kalimantan Pak. Oh Jadi gitu. saya ngomong sama orang tua kan, Hmm. nggak dibolehin, katanya cari yang di dalam Kalimantan aja. Ya udah, saya ditawarin lagi nggak saya ambil itu Pak. Jadi ditawarin lagi beasiswa bidik misi dari programnya Pak SBY itu kan. Zaman itulah ya. Zaman itu. Jadi saya ikut tesnya. Alhamdulillah diterima. Terus Saya ngomong sama orang tua, kayak apa ini Pak diterima? Ya udah, kuliah aja Le. Oh, itu mulai dari awal pendaftaran sampai masuk itu Pak nggak mengeluarkan biaya sepeser pun. Jadi udah hilang nih ya image pengen jadi polisi, cita-cita pengen jadi polisi hilang. Nah, terus gimana balik lagi ke polisi? Nah, ini waktu itu sudah semester 4 saya itu Pak. Kemudian 2 tahun berjalan, kemudian orang tua saya sakit, bapak saya sakit. Beliau kena penyakit hernia. Dioperasi, kemudian dokter memvonis jangan angkat-angkat berat lagi Pak. Kerjanya apa? Petani. Jadi orang tua saya bilang sama saya kan, sebagai anak laki-laki, Le, coba kamu kerja aja, bantuin bapak, nggak usah kuliah lagi. Jadi saya jawab sama bapak saya, kerja apa Pak, lulusan SMA kayak gini, siapa yang mau nerima? Ya coba kamu daftar polisi sana, siapa tahu keterima. Betul kah Pak? Pas kebetulan ini pembukaan? Belum itu Pak. Jadi belum buka pendaftarannya, sekitar bulan-bulan Desember itu waktu itu. Jadi masih ada jeda waktu kan. Ya udah kalau gitu Pak, saya coba tanya sama teman-teman gimana cara daftarnya, gimana anunya. Jadi saya mulai sama-sama teman-teman di kampung itu kan, di kecamatan saya banyak kan yang pengen daftar jadi polisi juga waktu itu Pak. Jadi sama-sama kita ke KUA, minta surat keterangan belum nikah, sama-sama ke kecamatan legalisir KK. Kalian memang belum nikah ya? Siap belum Pak. Terus? Jadi sama-sama kita itu mulai dari dikasih tahu kan. Jadi teman saya cerita, pokoknya Wan, yang kamu harus siapin sebelum kamu daftar itu pertama administrasi. Administrasi itu berupa apa aja? Ya legalisir ijazah mulai dari SD, SMP, SMA. Terus tuh legalisir KTP, KK. Terus tuh surat keterangan belum menikah. Kemudian masih banyak lah pokoknya Pak yang harus dilengkapin kan. Jadi aku nggak tahu sama sekali, belum pernah daftar. Ya udah, kita sama-sama aja. Kebetulan teman saya itu Pak kemarin gugur di dia. Oh, jadi dia udah ada pengalaman. Iya, ada pengalaman.
Jadi mulai dari situ kita daftar di Pabanrimnya kan waktu itu saya pendaftaran di Kutai Kartanegara. Jadi sama-sama ke Tenggarong ambil formulir ngisi. Kan waktu itu kan harus huruf balok semua kan Pak. Iya. Jadi nasi kaku kan kadang tuh tulis huruf kecil, salah, ngulang lagi, salah, ngulang lagi. Aduh. Jadi ya kebetulan teman itu mau bantu terus. Kemudian sudah lengkap semua persyaratan, daftar di Pabanrim. Di sana diukur tinggi badan, berat badan, semuanya memenuhi syarat. Berangkat kita ke Polda, Pak. Boleh. Jadi lulus dari Pabanrim wilayah sini di Kukar, berangkat ke Polda. Di Polda kita dikumpulin nih Pak, satu provinsi kan, dua provinsi, Kalimantan Timur sama Kalimantan Utara kan. Iya. Jadi ada 4.000 lebih itu Pak, dari kumpulin jadi satu di lapangan Polda itu kan. Hati saya sudah nih, aduh gimana ini, bisa nggak saya ngalahkan orang segini banyak. Waktu itu kan belum dikasih tahu Pak yang diterima berapa. Iya. Kuotanya belum dikasih tahu ya. Jadi pulang dari situ cerita sama orang tua, curhat lah ibaratnya. Iya. Pak, tadi saya dikumpulin itu banyak betul orangnya Pak, kira-kira bisa nggak ya saya ini masuk Pak ya? Apa-apa Le, ya kita usaha aja, berdoa, siapa tahu memang nasibmu di situ. Yang penting kamu belajar apa aja yang mau diteskan, dicek semua kesehatannya. Ya udah Pak, gitu. Jadi mulai dari situ disemangatin orang tua terus. Kemudian teman-teman yang sama-sama satu kecamatan, kita kan kompak nih Pak ya. Jadi satu kecamatan tuh sama-sama belajarnya, sama-sama kita konsultasi kesehatan. Jadi kita ibaratnya satu kecamatan ini nggak ada yang sendiri-sendiri kita. Gitu. Saingan tapi saingan sehat lah ya. Saingan sehat kita. Fair aja. Terus selanjutnya? Tahapan sebenarnya sebelum tes ada persiapan khusus nggak sebenarnya di awal sebelum kayak akademik, terus kesehatan, psikologi, terus jasmani, itu ada persiapan khusus nggak? Kalau persiapan ada jelasnya Pak, cuman kita, kalau saya pribadi itu nggak ada khusus. Jadi semuanya otodidak. Kalau masalah tapi bisa ya otodidak itu? Alhamdulillah bisa Pak. Kita kan sekarang banyak medianya lah kalau mau belajar, kalau niat belajar itu. Yang penting mau aja ya kan. Psikologi waktu itu saya beli buku di salah satu toko di Antukan yang terkenal itu. Saya beli buku psikologi, belajar sama teman-teman yang gugur di tahun kemarin itu Pak. Saya tanyain belajar dari gimana cara ngerjain, kayak gini Wan ini. Terus tuh akademik, sama akademik tuh apa aja sih soalnya? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama pengetahuan umuman. Pengetahuan umumnya apa aja? Ya kalau di Kalimantan Timur tuh meliputi contohnya budaya, contohnya ada berapa provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, ya pokoknya sekitaran Kalimantan Timur, Kalimantan Utara gitu. Jadi kita belajar lewat internet dan segala macam. Kalau Samjas, saya kan di kampus di pelayaran itu hari-hari lari juga Pak, stop, push up, Jadi nggak ada masalah ya? Alhamdulillah nggak ada masalah. Kalau persiapannya jadi sudah disiapin jauh-jauh hari kan. Ada kan udah jadi kebiasaan. Terus pas pelaksanaan tesnya itu apa sih pengalaman yang perlu dibagi ke mereka ini biar mereka juga tahu nih, ada gambaran. Tesnya tuh nanti saya begini. Misalnya dari tes awal administrasi dulu. Administrasi tes awal kalian pasti otomatis dites berkasnya. Berkas yang kalian bawa, yang sudah tadi, yang lulus dari Pabanrim wilayah itu nanti dicek lagi di sana. Kayak jadi, verifikasi gitu. Verifikasi Pak, benar. Jadi kalau untuk misalnya nih ijazah SD atau SMP atau SMA, nanti itu dia punya sistem aplikasi mungkin Pak ya, orang dinas pendidikan provinsi itu. Jadi ini nih ijazah nih asli atau bukan? Seperti itu. Ini tanda tangannya gimana nih, asli atau bukan? Seperti itu. Jadi dilihat juga nilai-nilainya yang memenuhi syarat atau enggak. Kemudian kakak yang paling banyak bermasalah itu Pak. Jadi misalnya orang yang baru pindah dari Jawa kan,
Nah itu dia nggak tahu kalau 2 tahun domisili di sini dulu baru bisa mendaftarkan. Jadi gitu. kebanyakan gugur di situ. Kemudian apalagi kalau administrasi itu biasanya sih yang dicek masalah itu aja, masalah berkas-berkas itu aja kok. Data pribadi lah. Iya. Jadi sebenarnya administrasi itu simple tapi apa ya? Tapi ini pintu masuk awal ya. Pintu masuk Kalau awal. ini gugur, udah nggak bisa lanjut lagi kan? Bener. Tuh hati-hati dari sekarang mulai disiapin semuanya administrasi, legalisir ya, ijazah SD, SMP, SMA yang udah lulus. Kalau yang belum, surat keterangan dari pihak sekolah. Terus KTP, KK. Nah, kakak itu berikut orang tua ya. Siap. Itu biasanya nama banyak yang nggak sama, beda huruf satu aja itu beda, nggak bakal bisa lolos verifikasi. Jadi itu diperhatikan. Terus surat-surat pernyataan itu ditulis dengan jelas. Itu banyak surat pernyataan kayak siap ditempatkan di mana saja. Tapi kalau untuk level brigadir masih tenang lah ya. Kebanyakan local boy, local job, jadi kemungkinan besar akan dikembalikan ke wilayah. Wilayah itu maksudnya dalam satu provinsi. Jadi bisa saja asalnya tadi kayak misal Bribda Kurniawan ini aslinya dari Tenggarong ya. Siap. Tenggarong tapi ditempatkannya di Kutai Barat, tapi masih dalam satu provinsi. Terus selanjutnya setelah tes ini apa? Tes administrasi. Setelah itu kan diumumin yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Kemudian besoknya dipanggil lagi untuk melaksanakan tes psikologi, Pak. Psikologi ini dibagi 2 gelombang. Karena kan banyak yang daftar kan, Pak. Iya. Jadi 2 gelombang, pagi sama siang. Untuk psikologi namanya orang yang saya baru pertama kali daftar, Pak ya. Hanya dapat pengalaman dari teman dan juga dari buku. Iya. Jadi masih tolah-toleh lah ibaratnya ceritanya kan. Bagi sama mereka biar mereka ada gambaran benar-benar nanti pas realnya itu mereka benar-benar tahu gitu loh. Jadi kalian yang baru-baru daftar juga yang baru lulus sekolah, jadi nanti ada tahapan tes psikologi, tes kecerdasan, tes ketelitian, kemudian tes yang huruf hilang atau angka hilang. Namun tahapan-tahapan psikologi itu sendiri pun itu tergantung kebijakan karena setiap tahun itu berubah. Kalau tahun angkatan saya itu, Pak, simbol hilang. Kalau angkatan sebelumnya itu angka hilang. Ada juga yang pakai angka koran. Hitungan koran itu ya. Jadi tapi ya dipelajari semua lah. Dipelajari Siapa semua. Tahu salah satu kan tahun ini yang mana yang keluar kebijakannya. Jadi untuk psikologi yang paling utama kalian tenang dulu. Jadi jangan ada beban masuk ruangan tuh, jangan beban, pokoknya konsen. Iya. Konsen, betul. tenang. Hadapin soal yang bisa dulu, yang bisa dikerjain dulu. Hadapin aja dulu itu yang bisa. Nanti kalau masih ada waktu, coba yang menurut kalian masih bisa diraba itu kerjain. Kalau emang udah nggak bisa, yang penting diisi, jangan sampai kosong. Gitu. Ya itu. Jadi tahapannya cari yang mudah dulu, terus yang sedang tapi masih bisa diraba-raba. Kira-kira ini, walaupun sebenarnya hitungannya nggak pasti juga. Terus yang terakhir yang susah tadi, kalaupun ini jangan sampai kosong gitu ya. Kosong. Nah, terus selanjutnya tes akademik. Itu nanti tes psikologi besoknya itu kalian sudah di scan untuk nilai psikologi tadi. Nilai psikologi sudah dikasih tahu gitu langsung di scan itu, Pak. Jauh-jauh kita di scan, kita diliatin hasilnya tadi. Hasil penyekenan itu diliatin, Pak. Gitu. Jadi bener-bener transparan lah kita. Diliatin, terus nanti kita dikasih lihat. Iya. Dibikin tabel gitu kan. Nama, biasanya nama, nomor calon siswa sama hasilnya. Gitu. Nanti dikasih tahu tuh, Pak, nanti dicatat deh ya hasil kalian, karena nanti yang kemarin tes kesehatannya berapa, nanti psikologi ini berapa, nanti di akhir kalian bisa hitung sendiri hasil gitu. nilai kalian itu berapa, nanti kita kasih tahu cara penghitungannya. Jadi nggak ada dusta di antara kita lah. Gitu bahasanya gitu kan. Jadi kalaupun ternyata kita mau ngawasin teman kita itu bisa juga sebenarnya. Bisa, Pak, karena itu kan tabel diliatin di gitu kan. Jadi misalnya dia kemarin nggak lulus kok sekarang ada gitu. Itu masih kita bisa protes ya. Bisa, Pak. Masih transparan lah sekarang zamannya. Terus jadi
masalah ini, masalah akademik tadi. Akademik itu yang dibahas apa aja?